syariat tapi tidak berhakikat. Nah, orang yang bersyariat tapi tidak berhakikat itu jatuh ke dalam golongan fasik. Ya, orang fasik. Istilahnya STMJ. Susu, teh, madu, jahe, enak tuh buat sarapan pagi. Ya, sholat terus, maksiat jalan. Ini namanya orang bersyariat tapi tidak berhakikat. Nah itu. Jadi nggak boleh kita itu hanya bersyariat saja, harus dibarengi dengan berhakikat. Atau dibalik, waman tahaqqaqa walam yatasyarra, ya, orang yang berhakikat tapi tidak bersyariat, faqad tazandaq, maka dia masuk ke dalam golongan kafir jindik. Kafir jindik namanya. Berhakikat, dia jauhi perbuatan dosa, enggak mencuri, tidak berbohong, tidak korupsi, tidak membunuh, tidak berzina, tapi enggak pernah sholat, tapi tidak puasa. Itu gimana itu? Ini namanya berhakikat tapi tidak bersyariat, maka dia hukumnya kafir, jindik, tetap ya zindik Pak, kafir itu. Jadi nggak boleh berhakikat tapi tidak bersyariat. Kan ada orang begini, ngapain sholat, yang penting kan tidak mengganggu orang, yang penting kita jadi orang baik, yang penting kita berdamai dengan orang, yang penting kita akur dengan orang. Jadi nggak usah sholat. Nah itu namanya berhakikat tapi tidak bersyariat. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai syahadat, sholat, puasa, zakat, puasa sama haji, itu ada syariatnya, ada hakikatnya. Ya. Sekarang kalimat syahadat. Syariatnya kalimat syahadat itu adalah an-nutqu bisyahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi orang itu disebut sah keislamannya, ya, disebut sah keislamannya ketika mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Secara syariat dia sah sebagai seorang muslim. Entah itu dia nanti berbuat dosa atau tidak, entah itu kalimat syahadatnya itu diamalkan atau tidak, secara syariat dia sah sebagai seorang muslim. Nah ini namanya syahadat menurut syariat. Ada syahadat menurut hakikat. Apa hakikat dari kalimat syahadat? Sudah tahu? Hakikat dua kalimat syahadat adalah menjalankan perintah Allah dengan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hakikatnya. Orang yang sudah bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti dia sudah siap mentaati Allah dan siap mentaati Rasulullah. Ya, itu hakikatnya. Jadi kalau ada orang mengucapkan kalimat syahadat tapi tidak menjalankan perintah Allah, tapi tidak ikut Rasulullah, berarti itu syahadatnya baru syahadat syariat, belum syahadat menurut hakikat. Karena hakikat kalimat syahadat adalah menjalankan perintah Allah dengan mengikuti cara Rasulullah. Itu taat, ya, amal. Karena nanti syahadat ini akan menjadi dua. Ada orang yang disebut syahadatnya syar'an, syahadat menurut syariat. Ini dia sah menurut Islam, sah menjadi orang muslim, sah menjadi orang beriman. Tetapi pertanyaannya, apakah orang yang mengucapkan kalimat syahadat ini selamat atau tidak di akhirat? Apakah orang yang mengucapkan kalimat syahadat saja tanpa amal itu kemudian dia selamat dari neraka atau tidak? Ini kemungkinan tidak. Pasti ada saat di mana dia akan disiksa dulu oleh Allah di akhirat. Ya, orang yang hanya mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak pernah sholat, tidak puasa, itu kemungkinan dia dapat siksa. Karena kalimat syahadatnya tidak dibarengi dengan apa? Dengan amal. Gitu. Tapi kalau orang yang mengucapkan kalimat syahadat,
orang yang kemudian dia membarengi kalimat syahadat dengan amal, ya, dengan taat kepada Allah, dengan cara Rasulullah, maka ini namanya syahadat munjin, syahadat yang bisa menyelamatkan dari api neraka. Nah, kita bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat syahadat, tapi harus dibarengi dengan apa? Menjalankan perintah Allah dengan cara Rasulullah. Nah, ini syahadat syariat, ada syahadat apa? Hakikat. Ya. Yang kedua, salat. Syariat salat apa? Syariat salat. Salat itu apa, Pak? Menurut syariat apa salat? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim bi syara'ita wa arkanin mahsusatin. Itu salat menurut syariat. Salat menurut syariat adalah gerakan atau perbuatan dan ucapan yang diawali dengan apa? Takbiratul ihram dan diakhiri dengan apa? Salam. Dibarengi dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Itu namanya syariat salat. Jadi salat itu ada gerakan, ada ucapan yang diawali dengan apa? Takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, disertai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Itu salat menurut syariat. Ya. Ada takbir, ada iftitah, ada Fatihah, ada surat, ada ruku, ada itidal sampai duduk tasyahud salam. Itu salat menurut apa? Syariat. Ya. Torekatnya salat bagaimana? Torekat itu cara, Pak. Kalau tadi syariat salat itu adalah apa? Nah, sekarang torekatnya, caranya bagaimana? Ya, cara salat bagaimana? Sebagaimana caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau salat fardu berarti awal waktu, berjamaah di masjid. Ini namanya torekat. Jadi bapak yang sholat berjamaah itu namanya bapak bertorekat. Ada orang bersyariat tidak bertorekat, dia sholat, ya, Mas sudah sholat belum? Sudah. Di mana? Di rumah. Lah kok di rumah? Kan rumahmu dekat dengan masjid. Di rumah juga sama sholat mah. Gitu. Ini namanya orang bersyariat tidak bertorekat. Torekat itu manhaj, jalan, cara. Cara sholat yang benar bagaimana menurut Rasulullah? Sholat yang fardu awal waktu, berjamaah di mana? Di masjid. Emang begitu contohnya dari Nabi. Ya, ada orang sudah bersyariat tapi tidak bertorekat. Nah, kita bersyariat, alhamdulillah sholat kita sesuai dengan apa? Syarat dan rukun. Ya, torekatnya sesuai dengan contoh Nabi, awal waktu, berjamaah, tempatnya di mana? Di masjid. Ini torekat namanya. Ada hakikat sholat. Tadi hakikat sholat apa? Satu, menjauhi perbuatan keji dan munkar. Ini yang harus kita, yang diinginkan oleh Allah dalam sholat itu apa, Pak? Bukan hanya ruku sujud kita. Yang diinginkan oleh Allah dalam sholat kita bukan bacaannya yang panjang. Yang diinginkan oleh Allah dari sholat kita bukan hanya gerakannya yang tumakninah, yang bagus, yang sempurna. Tapi Allah ingin sholat kita merubah keadaan kita, merubah sikap kita, meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Itu tujuan sholat. Itu hakikat sholat. Ya, jangan kita merasa bangga, alhamdulillah sholatnya udah bagus, rukunnya, syaratnya, gerakannya, bacaannya. Jangan berhenti di salam sholat itu. Sholat itu masih ada yang namanya hakikat sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu didirikan untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu hakikat sholat. Apalagi hakikat sholat? Karena hakikat sholat tidak hanya itu, ya kan? Bukan hanya menjauhi perbuatan keji dan munkar. Ada hakikat sholat yang lain. Contohnya apa? Dalam Al-Quran ada itu. Wa aqimis sholata li dzikri. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat itu untuk ingat kepadaku. Untuk ingat kepada Allah. Jadi sholat itu didirikan tujuannya supaya kita ini ingat terus kepada Allah dalam setiap keadaan. Ya, makanya sholat itu ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk. Ini maknanya kita dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, kita harus selalu ingat
Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berzikir kepada Allah baik di saat kita berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Artinya setiap keadaan kita selalu berzikir kepada Allah. Nah, sedangkan zikir itu kan tidak dibatasi oleh waktu. Zikir tidak dibatasi oleh tempat. Salat yang sesungguhnya atau hakikat daripada salat, kalau salat fardunya Pak, syariat salat itu selesai 10 menit. Itu salat syariat. Ya. Salat syariat selesai 10 menit. Tapi kalau salat hakikat bukan 10 menit, bukan 1 jam, tapi salatnya hakikat adalah 1 kali 24 jam. Itu salat hakikat, Pak. Hakikatnya apa salat itu? Supaya kita selalu nyambung dengan Allah setiap keadaan, setiap waktu, dalam setiap tempat. Kalau zikir nggak dibatasi oleh waktu, zikir nggak dibatasi oleh apa? Oleh tempat. Kalau sholat dibatasi waktu, dibatasi tempat. Itu kalau sholat. Tapi kalau zikir tidak dibatasi waktu, tidak di tempat. Jadi hakikat sholat 24 jam. Ya, 24 jam kita ingat Allah. Baru itu namanya dapat hakikat sholat. Apalagi hakikat sholat? Hakikat sholat apalagi? Selain tadi jauh perbuatan keji dan munkar. Salat adalah tujuannya untuk zikir kepada Allah. Apalagi? Salat adalah untuk membentuk sifat rendah hati. Innama ataqabbalus sholata mimman tawadhu'a li azamati. Ya, walam yakun jabbaron ala khalqi. Yang namanya salat yang diterima oleh Allah itu adalah salat yang melahirkan tawadhu'. Tawadhu' itu apa artinya? Bukan taramawaduit. Tawadu. Tawadu itu rendah hati. Orang merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat, merasa diri paling surga, gitu kan? Ya, oh ini pantas kayaknya sholat saya ini dapat surga nih. Ah, itu namanya sombong. Orang kalau yang habis sholat sombong, itu nggak dapat hakikat sholat. Karena sholat tujuannya supaya membentuk kerendahan hati di hadapan Allah. Mimman tawadhu'a li'adhamati walam yakun jabbaron ala khalqi, dan dia tidak menjadi orang yang angkuh di hadapan makhluknya, enggak angkuh di hadapan orang lain. Ya. Walam waqata'an nahara li dzikri. Salat yang hakikat itu adalah menghabiskan waktunya itu untuk berzikir kepada Allah. Tadi sudah disampaikan. Nah, ini hakikat salat. Ya, jangan berhenti kita itu sholat di salam, itu sholat syariat. Tapi kalau sholat hakikat itu 1 kali 24 jam, setiap menit bahkan setiap detik kita sholat. Sholat menurut apa? Menurut apa? Hakikat. Menurut hakikat, ya, sholat itu adalah zikir kepada Allah. Jadi orang yang selalu menjaga hatinya berzikir kepada Allah, itu sesungguhnya dia sedang apa? Sedang sholat. Karena itu hakikat sholat, itu tujuan apa? Tujuan sholat. Makanya Rasulullah SAW itu kana yazkurullaha kulla ahyani. Beliau selalu zikir kepada Allah dalam setiap waktu, setiap menit, setiap detik beliau selalu zikir kepada Allah. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang mencontohkan hakikat sholat. Gitu. Nah, kalau kita, mohon maaf, kita kebanyakan sholatnya sholat syariat. Paling jauh kita sholat menurut thariqat, ya. Sholatnya udah benar, syarat rukunnya udah benar, ya kan? Terus caranya udah benar di masjid awal waktu berjamaah. Tapi setelah itu kita masih lalai. Setelah itu kita masih melakukan perbuatan dosa. Nah, itu namanya belum mengamalkan hakikat sholat. Ya, paham sampai situ, Pak ya? Nah, itu masalah sholat. Kemudian yang ketiga apa? Rukun Islam. Yang ketiga apa? Zakat. Oke, zakat itu apa menurut syariat? Zakat menurut syariat apa? I'ta'u malin mahsusin limustahiqihi bisyara'ita mahsusatin. Ulangi, i'ta'u malin mahsusin, mengeluarkan harta yang sudah ditentukan. Karena yang namanya zakat tidak semua harta. Ya, ada harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, ada harta yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Karena udah ditentukan.
harta yang wajib zakat. Limustahikihi, diberikan kepada mustahik, kepada orang yang berhak menerima apa? Zakat. Jadi ada muzaki, ada mustahik, dan ada syaratnya, ada syarat-syarat zakat. Nah, itu namanya zakat menurut syariat, ya. Zakat menurut syariat. Zakat menurut hakikat apa, Pak? Hakikat zakat apa? Membersihkan hati. Nah, itu tujuannya. Jadi zakat itu kan diambil dari kata zaka, ya, zaka yuzaki tazkiyan, tazkiyatan, zakatan. Zaka yuzaki tazkiyan, tazkiyatan, zakatan. Ini artinya apa? Mensucikan. Ya, mensucikan apa? Mensucikan hati. Jadi zakat itu untuk membersihkan hati, supaya hati ini tidak ada penyakit, ya, terutama penyakit bakhil. Penyakit apa? Bakhil. Bakhil itu apa? Pelit. Pelit itu apa? Koret. Koret itu apa? Medit. Medit itu apa? Meregehese gitu. Meregehese itu apa? Buntut kasiran. Banyak namanya, Pak. Ya, gitu. Nah, itu namanya apa? Tujuan zakat, hakikat zakat. Jadi hakikat zakat itu untuk membersihkan apa? Hati. Bagaimana hati ini bersih dari penyakit kikir, penyakit bakhil, penyakit hirsud dunia. Ya, apa tuh namanya? Rakus terhadap dunia. Kalau masih rakus dengan dunia, berarti sebetulnya dia belum mendapat hakikat zakat. Itu. Zakat sih zakat, tapi hatinya masih rakus. Ya. Masih rakus terhadap dunia. Kalau orang yang sudah zakat, dia merasa ini harta titipan dari Allah. Ini harta bukan milik saya, ini milik Allah. Nah, kalau orang sudah zakat, dia merasa bahwa saya bukan pemilik, saya ini hanya menerima apa? Titipan. Maka dia dikeluarkan zakatnya. Sehingga hatinya bersih dari penyakit kikir. Ya. Nah, ini tujuan daripada apa? Zakat. Oke, kita biar percepat ya, keburu isyraq. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Apa yang keempat? Haji dulu di sini ya. Ibadah haji. Oke, ibadah haji itu menurut syariat apa? A'malun mahsusun tuaddi fi zamanin mahsusatin fi makanin mahsusin ala wajhin mahsusin. A'malun mahsusun artinya perbuatan yang ditentukan, ya. Amal yang ditentukan, karena ibadah haji kan ada rukunnya, ada wajibnya, ya kan? Rukun haji berapa? 5. 1 ihram, 2 wukuf, 3 tawaf, 4 sa'i, 5 tahallul. Jadi 5 rukun haji. Ya, ini namanya syariat. Haji menurut syariat, amal yang sudah ditentukan. Fi zamanin mahsusatin, waktunya juga sudah ditentukan, karena nggak bisa ibadah haji di luar ashurul haji. Karena ada yang ngusul katanya biar nggak padat, biar nggak macet, ya, biar nggak apa tuh namanya ya, biar nggak susah gitu, ya kan? Ibadah haji diusulkan di luar bulan haji, lagi mana coba? Ya. Lah ibadah haji sudah ditentukan, al haju ashurun maklumat. Ibadah haji bulannya sudah ditentukan. Jadi amalnya sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan. Fi makanin mahsusatin, lah tempatnya juga sudah ditentukan. Nggak boleh ibadah hajinya di mana, Pak? Cukup di asrama haji aja, Pondok Gede. Nggak boleh. Asrama haji Bekasi. Nggak boleh, walaupun di situ ada Ka'bah, tapi itu bukan Ka'bah itu. Itu Ka'bah bohongan, ya. Jadi tempatnya sudah ditentukan, amalnya sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan. Itu ibadah haji, ya. Hakikat ibadah haji apa? Bapak-bapak terutama yang sudah haji nih. Yang sudah haji, hakikat ibadah haji apa? Apa? Hakikat ibadah haji adalah cinta akhirat. Cinta apa, Pak? Cinta akhirat. Bapak cinta akhirat gak? Rindu mati enggak, Pak? Rindu surga enggak? Mau masuk surga? Duluan. Orang haji itu, Pak, orang ibadah haji, ya kan? Syariat ibadah haji itu kan tadi apa? Ihram. Habis itu apa? Wukuf. Habis wukuf
sa'i, tawaf ifadah. Terus sa'i, habis sa'i apa? Tahallul. Itu kan syariatnya apa? Haji kan itu. Orang ihram pakai apa, Pak? Kain ihram ya kan? Hanya 2 potong saja. Satu dijadikan sarung, satu kain dijadikan selendang. Nah, orang yang sudah pakai kain ihram mestinya harus tahu hakikat ihram itu apa. Orang yang ihram itu berarti orang yang meninggalkan keduniawian. Ya, sudah nggak membanggakan lagi pakaian yang mahal kita. Sudah tidak membanggakan lagi jabatan kita. Toh perusahaan ditinggalkan, pekerjaan ditinggalkan, rumah ditinggalkan, bahkan kendaraan kita tinggalkan. Kita di sana hanya memakai 2 kain saja, warna putih dan hanya 2 potong saja. Mohon maaf, celana dalam aja nggak dipakai, Pak. Celana dalam nggak dipakai, kaos dalam nggak dipakai, hanya 2 potong saja. Artinya apa? Orang yang haji hakikatnya mendidik kita supaya menjadi cinta akhirat, supaya ingat mati, gitu aja. Itu hakikatnya, Pak. Ibadah haji itu supaya ingat mati gitu. Kita mati nggak bawa apa-apa, ya. Anak nggak dibawa, istri nggak dibawa, rumah nggak dibawa, motor nggak dibawa, mobil nggak dibawa, handphone nggak dibawa, kaos kaki aja nggak dipakai. Bener nggak? Boleh nggak pakai kaos kaki kalau kita ihram? Nggak boleh. Ya, pakai kopeh aja enggak. Ya, coba. Itu artinya hakikat ibadah haji adalah bagaimana supaya kita ingat mati. Ibadah haji bagaimana supaya kita ingat apa? Akhirat. Tapi kalau pulang haji masih cinta dunia aja, masih apa namanya itu ya, rakus terhadap dunia, kayaknya merasa nggak cukup terus dengan dunia. Ini belum dapat hakikat hajinya, ya. Karena hakikat haji itu adalah menumbuhkan kecintaan hati kita dengan akhirat. Udah saatnya kita cinta akhirat, udah saatnya udah cinta kepada surga dan merindukan surga, gitu. Nggak ada lagi dalam hatinya itu yang lebih berharga selain akhirat, gitu. Sudah mengutamakan akhirat daripada apa? Dunia. Gimana tuh, Pak? Kebanyakan begitu enggak ya hajinya? Yang ditangkap KPK haji, yang di apa itu? Yang di kantor polisi yang bermasalah dengan hukum haji. Ya. Kok banyak yang haji begitu ya? Nah, itu untuk saya ya, Pak ya. Kita ingatkan diri kita. Jadi jangan kita berhenti dengan syariat saja. Karena semua amal yang diperintah oleh Allah itu ada apanya? Hakikatnya, ada tujuannya gitu. Oke, yang terakhir apa? Puasa. Puasa syariat apa, Pak? Puasa syariat apa? Al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila gurubis syamsi, ya kan? Menahan diri dari perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan suami istri. Dari kapan? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu saum puasa menurut apa? Syariat. Nggak makan, nggak minum, nggak jima di siang hari, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu namanya puasa menurut apa? Syariat. Sah nggak puasa? Ya sah. Yang penting dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari fajar sampai terbenam matahari. Sah puasanya, syariatnya benar. Hakikat puasa apa? Hakikat puasa apa? Apa tuh hakikat puasa? Menahan nafsu. Ya, menahan apa? Nafsu. Lah menahan nafsu, apakah menahan nafsu itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari saja? Tidak. 24 jam kita harus menahan hawa nafsu kita. Bahkan bukan 24 jam, selama hidup kita disuruh oleh Allah untuk menahan hawa nafsu kita. Jadi hakikat puasa bukan 1 bulan Ramadan. Hakikat puasa bukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Hakikat puasa adalah 1 kali 24 jam dalam
sebulan, dalam setahun, ya kan, dalam seumur hidup kita. Jadi puasa itu sesungguhnya bukan 1 bulan Pak, 11 bulan di luar Ramadan pun kita harus puasa. Ya, apa yang maksudnya puasanya? Menahan hawa nafsu. Ini aneh, ada orang puasa, ya, udah secara syariat udah benar puasanya, tidak makan, tidak minum, tidak jima dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi nafsunya nggak bisa dikendalikan. Giliran maghrib, apa tuh? Balas dendam, ya kan? Giliran adzan maghrib balas dendam, dipuas-puasin nafsunya. Lihat kolok, makan kolok, ya kan? Lihat gorengan, makan gorengan. Lihat ada apa, sate, makan sate. Semua apa yang ada di depan matanya itu dimakan semua. Nafsu nggak bisa dikendalikan. Ya, belum sholat taraweh, lihat istri. Iya kan, lihat istri, nafsu lagi sama istri, iya kan, padahal ditahan dulu gitu, habis sholat taraweh baru ini. Akhirnya sholat isya nggak berjamaah, sholat tarawehnya juga nggak berjamaah, kan gitu. Coba Pak, banyak kan orang puasa secara syariatnya sudah benar, tapi dia tidak menjalankan puasa secara apa? Hakikat. Hakikat puasa apa? Menahan hawa nafsu. Nah, menahan hawa nafsu tidak dibatasi oleh waktu. Menahan hawa nafsu bukan 1 bulan. Menahan hawa nafsu itu seumur hidup kita harus belajar menahan hawa nafsu. Contohnya begini, tadi kan adzan tuh subuh, ya, tidur kemalaman, habis nongkrong, ya kan, ya, itu kan pas adzan subuh itu kan berat ya. Pilihannya 2, sholat atau lanjut nih tidur. Sholat atau lanjut nih tidur, kan gitu. Kata nafsu, mending tidur. Kenapa? Badan kamu itu capek, harus istirahat yang cukup. Kata dokter, istirahat yang cukup Pak. Itu kata nafsu, ya. Tapi kata iman, bangun, sholat. Nah gitu. Nah, kita lawan nih hawa nafsu kita tolak ini keinginan nafsu kita, berarti hakikatnya kita sudah mendapatkan hakikat puasa. Jadi puasa hakikatnya adalah menahan hawa nafsu kita, ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ya, jadi kita tidak cukup menjalankan apa? Syariat. Ya, kita harus jalankan apa? Hakikat. Karena syariat seperti apa tadi? Syariat seperti apa? Kapal. Tarekat seperti air. Hakikat seperti permata, ya. Orang ingin dapat permata, maka tidak bisa langsung nyelam ke dalam laut. Harus melalui apa? Kapal dulu, punya kendaraannya kapal. Kapal nggak bisa berjalan tanpa air laut. Kapal, air laut, kemudian menyelam, baru dapat apa namanya? Permata, gitu. Jadi jangan kita itu kemudian merasa cukup dengan syariat, meninggalkan hakikat, atau menjalankan hakikat tapi tidak menjalankan apa? Syariat. Ya, orang yang bersyariat tapi tidak berhakikat, maka namanya apa tadi? Fasik. Orang yang berhakikat tapi tidak bersyariat namanya apa? Zindik. Namanya apa? Zindik. Nah, maka kita sempurnakan Pak, rukun Islam ini sempurnakan. Hafal dari mulai TK kita rukun Islam ini, ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, atau syahadat, sholat, zakat, haji, puasa. Kita sudah hafal rukun Islam dari kecil, tapi pertanyaannya, apakah sudah disempurnakan atau belum? Makanya hadisnya apa? Buniyal Islamu. Islam itu harus ditegakkan, Islam itu harus dibangun. Rukun Islam bukan hafalan, ya. Rukun Islam bukan apa? Bukan hafalan, tapi rukun Islam itu adalah pengamalan. Karena di sini ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada haji, ada puasa. Ini maknanya apa? Bahwa Islam adalah aqidatun wa amalun. Islam adalah keyakinan, Islam adalah akidah, dan Islam juga amal. Islam tidak cukup hanya pengakuan saja. Ya, banyak orang ngaku Islam, banyak. Lihat KTP-nya Islam. Tanya, sholat belum? Belum. Sholat kagak? Kagak. Itu namanya Islam hanya pengakuan, tapi tidak dibuktikan.
Karena Islam itu diyakini dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Karena di dalam rukun Islam itu yang 5 ada bagian keyakinan, yaitu kalimat apa? Syahadat. Kalimat syahadat ini keyakinan, Mbak. Ya, akidah. Syahadat itu akidah. Salat, zakat, haji, puasa, ini namanya amal. Jadi kesimpulannya, al-islamu aqidatun wa amalun. Islam adalah akidah, keyakinan dan amal. Kalau akidah saja tanpa diamalkan belum sempurna Islamnya. Ya, jadi harus dua-duanya, aqidatun wa amalun, akidah dan juga diamalkan. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kesempurnaan dalam Islam kita, dan kita niat rukun Islam yang 5 ini kita sempurnakan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa diamalkan. Kita akhiri dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.